Hai, kembali lagi bersama Minz di channel Cinema Z. Dan kali ini Minz karena bingung milih film ya, jadinya Minz milih film yang akan membawa kita nostalgia ke tahun 2002. Film ini berjudul Ice Age. Siapa sih yang gak tahu tentang Ice Age ini? Sebuah petualangan antara mamut, terus si macan dan si kukang yang bernama Sid untuk menyelamatkan seorang bayi. Nah, film ini dirilis tahun 2002 dan beberapa tahun setelahnya film ini sempat menghiasi layar kaca Indonesia. Kalian inget gak? Kalau kalian ingat, tulis di komentar ya. Dan gak usah lama-lama lagi, yuk kita masuk ke filmnya aja. Tapi sebelumnya Minz ingetin lagi nih bahwa film ini 100% spoiler, oke? Dan jangan lupa untuk melakukan ritual dulu ya sebelum masuk ke filmnya. Dan ya udah kalau gitu markicot, mari kita lihat. Ice Age. Awal dari Ice Age adalah adegan memorable masa kecil kita, yaitu seekor tupai yang membuat patahan es hanya karena sebuah kacang aja. Tupai yang apes itu tergencet dan terlempar sampai ke sebuah dataran dan terinjak makhluk-makhluk yang besar yang berjalan secara berombongan. Hewan-hewan ini mencoba menghindari zaman es dengan cara bermigrasi ke selatan. Tetapi nggak semua hewan nih yang bermigrasi. Ada mamut yang bernama Manny yang malah bermigrasi ke zaman es. Tetapi nih gengs, ada satu hal yang lucu. Seekor hewan kukang bernama Sid yang ditinggal sendirian di atas pohon. Kukang nih, kalian semua kan siluman kukang juga. Sid sedih karena ia sendirian. Ia berjalan mencari rombongan migrasinya, tetapi malah bertemu dua badak lasegar. Dua badak lasegar ini marah guys, karena Sid mengganggu ketenangan mereka. Lalu Sid kabur gitu aja, tetapi dua badak lasegar ini malah mengejar Sid. Sid yang kurang beruntung tertabrak Manny. Tetapi nih bukannya Manny marah ke Sid. Manny malah melindungi Sid dengan cara bertarung dengan badak lasegar itu hingga badak itu KO dan game over. Tapi apesnya nih, dua hewan itu mereka merosot ke jurang dan sejak saat ini Manny serta Sid sekarang menjadi sahabat dan bermigrasi bersama-sama. Nah, scene selanjutnya di sebuah tempat perkampungan. Seorang kepala suku yang bernama Rugnar bersama seorang anak bayinya sedang bersenang-senang. Namun nih gengs, dari kejauhan ada seekor macan purba atau sabertooth yang bernama Diego dan kawan-kawannya yang bernama Soto. Iya, Soto, namanya Soto beneran, sedang mengintai anak itu. Soto ingin sekali Diego membawa anak kecil itu kepadanya karena Soto memiliki dendam kepada para manusia. Di tempat lain, Sid bersama Manny mencoba membuat tempat perlindungan. Tetapi nih, Sid yang tolol, dari cuaca terang sampai cuaca hujan tempat perlindungannya ini nggak jadi-jadi. Sid pun kehujanan dan meminta Manny untuk berbagi tempat perlindungan kepadanya. Manny bodo amat doang, dan Sid pun mau nggak mau kehujanan. Nah, terus guys, di sini ada adegan tambahan di mana si tupai yang apes yang tadi itu ya tersambar petir. Malam harinya sepasukan sabertooth mencoba menyerbu perkemahan dari Runar. Runar dan kawannya berperang dengan para sabertooth, sedangkan Diego mengendap-endap dan mengintai bayi yang bernama Rosan itu. Ibu dari Rosan melindunginya dan berlari dari kejaran Diego. Diego berkali-kali menghadangnya hingga sampai di sebuah air terjun. Ibunya yang terpojok langsung melompat dan Diego pun gagal. Nah, di tempat perkemahan Diego datang dan memberitahu bahwa ia gagal mengambil bayinya. Para sabertooth lalu kabur dari kejaran manusia-manusia ini. Soto yang kecewa karena Diego gagal mendapatkan bayi itu akhirnya memberi pesan agar menemui Soto ya di suatu tempat. Sedangkan Rosan yang mendapat petunjuk akhirnya pergi mencari bayinya. Kembali ke Manny dan Sid. Manny dan Sid yang sekarang berjalan di tengah hutan kaget ketika ia melihat ada seorang wanita dan seorang bayi. Wanita tersebut hanyut dan memberikan Manny bayinya untuk dirawat. Sid dan Manny sangat amat kagum dengan bayinya yang lucu itu. Sedangkan ibunya setelah memberi bayi itu menghilang.
Sid memberi saran ke Manny untuk pergi ke atas bukit untuk mengembalikan bayi tersebut. Manny menolak dan malah berkata bahwa kalau tidak ada Manny, Sid pasti sudah tamat nih riwayatnya. Sid memilih untuk pergi sendirian. Ia berusaha memanjat bebatuan, namun karena tubuhnya yang mungil, ia mengalami kesulitan. Sid yang terhimpit akhirnya menjatuhkan bayinya. Dan tiba-tiba nih guys, Diego yang melihatnya langsung menangkap bayi itu. Namun Manny yang melihatnya langsung merebutnya kembali. Diego berkata bahwa ia akan mengembalikan bayi itu ke kawanannya. Lalu Diego memperkenalkan diri, tetapi Manny dan Sid tidak peduli dengan hal itu dan pergi gitu aja. Singkat cerita, Sid dan Manny sampailah di sebuah bukit. Mereka melihat bekas tempat tinggal dari para manusia. Dan lagi-lagi ia bertemu dengan Diego. Diego terus merayu dua hewan itu untuk memberinya bayi itu. Manny tidak mengiyakan gitu aja. Manny lebih memilih untuk bekerja sama daripada memberikan bayinya ke Diego. Dan Diego pun akhirnya mau gak mau ikut dalam rombongannya. Dalam perjalanan, bayi itu terus-menerus menangis. Para hewan itu mencoba menelisik apa yang terjadi dengan bayi tersebut. Nah ternyata bayi itu menangis karena popok bayinya ini kotor gengs. Sid pun mengganti popok bayi itu, tetapi bayi itu masih aja menangis. Tiga hewan itu pun mencoba menghibur bayi itu. Lalu nih, mereka mendengar suara aneh yang ternyata berasal dari bayi itu lagi. Bayi itu guys ternyata lapar. Hewan-hewan itu pun melihat ada sebuah semangka. Namun ketika akan diambil, semangka itu sudah dicuri oleh burung dodo terlebih dahulu. Tiga hewan itu pun mengikuti kemana burung dodo itu berada. Dan mereka menemukan segerombolan burung dodo yang bersiap untuk menghadapi zaman es. Tiga hewan tersebut akhirnya berebut buah semangka dengan burung dodo itu dan singkat cerita Sid mendapatkannya. Namun, gerombolan dodo itu mengepungnya. Sid dengan segala keberanian mencoba menembus gerombolan dodo itu dan akhirnya bukannya memberi makan. Sid malah memecahkan semangkanya dan semangka yang tergeletak itu pun dimakan oleh bayi Rosan itu. Malam harinya nih gengs, mereka berkemah dan tidur bersama. Sid yang sulit untuk tidur akhirnya memilih untuk tidur di bebatuan. Tapi entah mengapa di sini Manny seperti belum percaya dengan Diego. Sebelum tidur dia melihat Diego. Lalu semua orang pun tertidur. Diego yang terbangun mencoba mengambil bayi itu, namun ada aja suara yang mengganggunya. Diego pun mencoba mencari di mana sumber suara itu berada. Dan ketika sudah ketemu, Diego mencoba menerkam sumber suara itu. Ternyata itu adalah teman-teman Diego yang mengintai Diego. Diego pun berjanji akan memberikan bayinya itu dan seekor mammoth asalkan teman-temannya tidak mengganggunya. Pagi harinya Diego dan Manny terbangun mencari bayinya yang menghilang. Ternyata guys, bayinya sedang bersama Sid dan dua awewek di sebuah bathtub yang berisi lumpur. Manny menghampiri Sid untuk mengambil bayi itu lagi. Sid keluar dari bathtub dan mencoba mengejar Manny untuk meminjam bayinya itu. Sid kembali ke bathtub itu dan melihat cewek-cewek itu udah menghilang dan yang ada adalah dua orang badak lasegar tadi. Manny yang berdua dengan bayi itu mencoba menghiburnya. Manny merasa terharu ketika bayi itu memeluk belalainya. Nah, Sid yang kabur dari dua badak lasegar itu bertemu dengan Diego yang menanyakan di mana bayinya berada. Dua badak lasegar itu pun mengejarnya lagi. Sid yang cerdas menendang pantat Diego dan Diego pun pura-pura menerkam Sid untuk mengelabui badak lasegar itu. Manny pun datang dan tiga hewan itu berkumpul untuk melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan yang menyenangkan, namun banyak hal-hal yang unik yang mereka temukan di perjalanan. Singkat cerita, tiga gerombolan itu bertemu dengan tupai tulul yang kita temui di awal film itu tadi. Mereka menanyakan di mana arah glasier Pes kepada hewan tupai itu. Tupai kecil imut itu menjelaskan bahwa ada segerombolan saber-tooth di depan. Diego yang tahu langsung menyentil tupai itu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi sampai Diego melihat gerombolan para manusia. Diego yang dari awal berniat memberikan bayi itu kepada Soto, mengalihkan perjalanan mereka agar tidak bertemu dengan para manusia. Manny dan Sid tidak ingin mengikuti Diego, tetapi karena teriakan Diego, akhirnya SS pun runtuh dan mau tidak mau dua hewan itu mengikuti Diego ke sebuah gua. Nah, Sid yang ada di tengah jalan kepentok es tiba-tiba jatuh dan pingsan. Dan pas terbangun, ia melihat teman-temannya udah nggak ada. Jadi dia mencari jalannya sendiri.
Dia melihat tembok-tembok dari es itu banyak sekali bangkai-bangkai dari hewan yang udah punah. Akhirnya Sid pun kembali ke rombongan tadi dan apesnya rombongan itu guys, bayi tersebut tanpa sengaja terperosot ke sebuah lubang. 3 hewan yang panik itu pun mau gak mau juga ikut merosot dong. Nah, singkat cerita nih, Manny pun berhasil mendapatkan kembali bayi itu. 3 hewan itu melanjutkan perjalanan ke sebuah gua yang berisi lukisan-lukisan zaman purba. Sid lalu melihat lukisan mammoth yang sedang bermain dengan keluarganya. Manny yang mendengar itu melihat lukisan itu dan teringat bahwa zaman dulu ia mempunyai seorang ayah dan ibu. Tetapi pada suatu saat manusia memburunya dengan kejam hingga tersisa Manny sendirian. Rosan yang merasakan kesedihan Manny akhirnya memeluk Manny. Kembali ke Ruknar. Ruknar mendapatkan jejak dari Rosan. Ia menyuruh anjingnya mengendus dan melacak jejak dari Rosan. Tetapi sayang, badai yang amat sangat deras cukup membuat semua pasukan Ruknar mundur dari pencarian. Dan Ruknar yang putus asa akhirnya juga membatalkan pencariannya dan kembali ke Glacier Pass. Singkat cerita, 3 hewan itu pun akhirnya sampai di sebuah daratan. Mereka merasa kaki mereka panas dan ternyata dataran itu di bawahnya sudah dipenuhi oleh sungai lahar panas. Mereka mencoba melarikan diri dari sungai lahar itu, tetapi Diego sempat hampir terjatuh ketika melompati sungai tersebut. Manny yang datang langsung menyelamatkannya dan melemparnya. Tetapi sayang, gantian Manny lah yang terjatuh. Tapi cuma prank ya. Manny selamat karena ia terlempar oleh uap yang dihasilkan lava tersebut. Dan akhirnya mereka pun sadar pertemanan mereka pun semakin kuat. Di lain tempat, Soto, kawan dari Diego, menunggu Diego yang tak kunjung datang. Soto dan kawan-kawannya tidak hanya mengincar bayi tersebut, tetapi juga Manny yang menjadi incaran keduanya. Kembali ke gerombolan itu ya. Gerombolan itu sekarang berlindung nih dari badai salju. Untuk mengisi waktu luang, Sid menggambar di sebuah batu. Dan beruntungnya mereka guys, tanpa sengaja Sid berhasil membuat api. Mereka pun menghangatkan diri. 3 hewan itu tiba-tiba saja terdiam dan terkesima ketika melihat bahwa bayi itu bisa berjalan. Dan gerombolan itu pun akhirnya mengantuk dan tertidur. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Tetapi mereka terjebak di sebuah badai salju. Mereka memaksakan perjalanan mereka nih. Namun, Diego yang merasa bahwa ada yang mengikutinya. Dan benar, ternyata itu adalah gerombolan Diego yang mengikutinya nih. Diego yang sadar akhirnya menyuruh Manny dan Sid untuk tiarap. Diego mencoba untuk melindungi Manny dan Sid. Dan Diego akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Namun, ia berubah pikiran semenjak bertemu Sid dan Manny. Diego pun akhirnya memiliki rencana lain. Diego mencoba bertemu dengan kawan-kawannya. Diego mengompori kawannya ini agar masuk ke jebakan Diego. Dan benar saja, kawanan Diego ini mengejar Sid yang sebenarnya hanya sebagai pengalihan saja. Kawan-kawan dari Diego ini marah ketika tahu mereka dibohongi. Dan Manny yang muncul langsung memukul para macan itu. Nah, ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Soto datang mengajak Diego untuk menyerang Manny. Sedangkan Sid yang menghampiri bayi Rosan berhasil mengalahkan kawan Diego yang satunya lagi. Kembali ke Diego. Diego melindungi mammoth itu dan bertarung dengan kawannya. Diego bergelut dengan Soto, tetapi Diego yang kurang kuat berhasil dibuat pingsan oleh Soto. Manny pun terhimpit dan terjebak. Diego yang melihat Manny langsung melompat dan mencoba menyelamatkannya. Nah, lalu nih Soto yang teralihkan oleh bayi itu langsung dilempar Manny hingga tewas. Manny dan Sid yang selamat akhirnya menghampiri Diego yang tumbang ini. Manny dan Sid menyemangati Diego. Diego meminta Manny dan Sid untuk meneruskan perjalanannya dan meninggalkan dirinya sendiri. Manny dan Sid akhirnya mau gak mau menurutinya. Dan singkat cerita nih, Ruknar, ketua gerombolan itu meninggalkan kalungnya di sebuah batu. Lalu ia melihat ada seekor mammoth yang muncul. Ruknar yang was-was menodongkan tombaknya. Manny mengambil tombak tersebut. Para pasukan manusia pun mengejar Ruknar dan mencoba melindungi Ruknar. Tetapi Ruknar memberhentikan kawan-kawannya ini ketika melihat bayi Rosan yang kembali dan diselamatkan oleh Sid dan Manny. Mereka pun berbahagia. Namun ketika Sid dan Manny akan pergi, Rosan memeluk Sid dan Manny untuk terakhir kali. Dan Ruknar memberikan kalungnya untuk Manny. 2 hewan itu pun bergegas untuk melanjutkan perjalanannya.
Sid dan Manny lalu kaget ketika melihat Diego datang dan selamat. Nah, 3 hewan itu pun sekarang bersama menjadi satu gerombolan. 20.000 tahun kemudian, sebuah es yang berisi tupai itu mengapung ke sebuah pantai. Lambat laun, es pun mencair dan tupai apes itu mencoba meraih kacangnya lagi. Tetapi guys, tupai itu malah membuat sebuah patahan dan meledakkan gunung berapi. Memang yang namanya apes itu nggak kemana ya. Dan sekian dulu ya teman-teman cerita dari SH. Kalau misalkan respon kalian bagus, aku akan ngelanjutin SH selanjutnya. Tetapi setelah ini, Minz juga mempunyai film yang gak kalah keren. Nah, film apa itu? Pokoknya tunggu aja deh konten selanjutnya. Minz pamit, mic drop, and out, bye, dan terima kasih sudah menonton. Ciao!